Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Pada video kali ini, kita kembali ke pelajaran diagram alir, pengolahan limbah cair, WWTP dan IPAL. Apa itu WWTP? WWTP itu kepanjangan dari Wastewater Treatment Plant, atau kalau di bahasa Indonesia kan IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Kalau diartikan, struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air, sehingga memungkinkan air tersebut bisa digunakan kembali pada aktivitas yang lain. Nah, bahaya air limbah itu yang pertama bisa merusak ekosistem, yang kedua membahayakan kesehatan makhluk hidup, yang ketiga mengurangi ketersediaan air layak konsumsi. Mengapa limbah ini harus diolah? Yang pertama, agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Yang kedua, terbatasnya sumber air bersih. Yang ketiga, diatur oleh pemerintah. Metode pengolahan air limbah ada 3 cara. Secara umum ada secara fisika, secara biologi, dan secara kimia. Kalau secara fisika, berarti menghilangkan kotoran limbah yang berukuran lebih besar. Di sini ada 3 cara. Yang pertama screening dan filtrasi ya. Kalau diartikan itu sama-sama proses penyaringan. Namun bedanya screening itu proses menyaring kotoran yang ukurannya lebih besar di penyaringan awal ya. Biasanya contohnya menyaring kayu, daun, plastik, dan lain-lain. Sedangkan filtrasi itu proses penyaringan yang ukurannya lebih kecil. Biasanya untuk yang seukuran lumpur. Kemudian ada proses sedimentasi. Ketika kotoran limbahnya berat jenisnya lebih besar daripada air, maka dia akan jatuh dengan sendirinya karena gravitasi. Nah, itu yang disebut sedimentasi. Sedangkan pengolahan limbah secara biologi itu adalah dengan bantuan mikroorganisme. Contohnya proses aktif sludge atau lumpur aktif, di mana mikroorganisme ini membantu menguraikan limbah sampah organik sehingga menghasilkan senyawa karbon dioksida dan air. Kemudian ada cara biofiltrasi atau tracking filter. Ini sama-sama proses penyaringan, namun bedanya di media berpori, media penyaringnya di filtrasi itu ada mikroorganisme yang membantu degradasi sampah organik. Kemudian ada proses oksidasi dan aerasi. Oksidasi dari kata oksigen, berarti proses penambahan oksigen. Aerasi dari kata air, udara, proses penambahan udara. Sama, intinya adalah menambahkan udara atau oksigen agar mikroorganisme ini tetap hidup dan melangsungkan aktivitasnya menguraikan sampah organik. Karena sebagian organisme itu ada yang sifatnya aerob, ada yang anaerob. Aerob itu yang butuh udara atau oksigen, anaerob yang tidak butuh. Kemudian metode yang terakhir ada secara kimia, berarti penambahan bahan kimia. Ada proses netralisasi. Netralisasi itu berarti ketika limbah yang sifatnya sangat asam atau sangat basa itu perlu dinetralkan dahulu agar mikroorganisme ini bisa tetap hidup ya, karena mikroorganisme ini bisa hidup di pH 6,5 sampai 8. Kalau di bawah 6 itu terlalu asam, itu kita perlu tambahkan senyawa yang basa, contohnya natrium hidroksida atau natrium karbonat atau kapur. Kalau pH limbah ini sangat basa, berarti kita tambahkan asam sulfat atau asam klorida agar pH-nya netral. Kemudian selanjutnya ada proses koagulasi dan flokulasi. Nah, ini sama-sama proses hampir mirip seperti sedimentasi ya, pengendapan. Cuma bedanya koagulasi itu ketika limbah itu melayang di atas permukaan air dan susah mengendap, contohnya koloid, minyak, susu, dan lain-lain, itu perlu ditambahkan bahan koagulan, contohnya tawas atau aluminium sulfat ya, atau nama dagangnya tawas. Kemudian flokulasi, ya, pembentukan flok atau gumpalan, yang tujuannya agar gumpalan itu yang limbahnya susah mengendap bisa terbentuk flok sehingga beratnya lebih berat, kotorannya lebih berat sekira jatuh karena gaya gravitasi sehingga mengalami sedimentasi. Kemudian yang terakhir ada adsorpsi ya, proses penyerapan kotoran dengan bantuan absorben. Contohnya absorben yang bisa menyerap kotoran itu paling umum karbon aktif atau arang, yang tujuannya adalah menghilangkan warna gelap atau kotoran, bau pada limbah. Nah, kemudian 3 langkah pengolahan limbah itu ada secara primer,
secara sekunder dan secara tersier. Ya, tujuannya kalau pengolahan limbah secara primer itu memfilter atau menyaring limbah padat. Nah, metodenya filtrasi dan sedimentasi. Kalau secara sekunder itu tujuannya adalah menghilangkan BOD, panjangan dari biological oxygen demand, ya. Kebutuhan oksigen terlarut yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan senyawa organik. Nah, kalau BOD dan COD atau chemical oxygen demand ini salah satu kadar tolak ukur limbah ini bisa dibuang ke air, sungai atau tidak, ya. Kalau misalkan BOD-nya terlalu tinggi, ini bisa mematikan biota di sungai tersebut, ya. Jadi karena airnya, udaranya akan dihabiskan oleh mikroorganisme tersebut sehingga makhluk hidup lain tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Nah, metodenya untuk menghilangkan BOD, mengurangi BOD ini, pertama ada oksidasi, ya, tadi penambahan oksigen. Yang kedua ada proses active sludge atau lumpur aktif. Kemudian untuk tahapan pengolahan limbah secara tersier tujuannya adalah untuk mendapatkan air bersih, ya, setelah mengalami proses primer dan sekunder, menghilangkan banyak kotoran dan menurunkan BOD, itu baru bisa tujuan yang lebih bagus lagi, yaitu memperbagus, meningkatkan kualitas air, ya, agar bisa diminum. Metodenya dengan cara menghilangkan senyawa organik yang beracun, logam berat dan bakteri, bisa dengan cara klorinasi, ya, atau penambahan klorin. Nah, aluran pengolahan limbah ini yang pertama, sebenarnya di sini sebelumnya ada screening, ya, penyaringan yang kotoran ukuran besar, baru tahap koagulasi atau penambahan koagulan. Nah, contohnya koagulan tadi aluminium sulfat atau sering kita dengar tawas, ya. Caranya setelah penambahan tawas atau aluminium sulfat itu dengan diaduk, nah, sehingga kotorannya menumpuk di atas permukaan air, ya. Kemudian ketika proses flokulasi dengan pengadukan lambat, terbentuk vlog atau gumpalan, sehingga gumpalan itu yang awalnya di permukaan air akan jatuh mengalami sedimentasi ke bawah. Lalu setelah kotorannya udah terpisah ke bawah semua, baru akan mudah difiltrasi, disaring. Kemudian baru ditambahkan desinfektan, contohnya penambahan klorin tadi, prosesnya desinfeksi. Nah, BFD atau block flow diagram pengolahan air limbah. Air limbah ditampung di bak penampung limbah, kemudian tadi mengalami koagulasi, flokulasi dan sedimentasi, ya, dengan cara penambahan tawas itu koagulasi, penambahan kapur berarti proses netralisasi, ya, ketika air limbahnya sangat asam, kita tambahkan senyawa basa, contohnya tadi bisa natrium hidroksida, natrium karbonat atau kapur, ya, kalsium karbonat. Kemudian diaduk, koagulasi pengadukan cepat, flokulasi pengadukan lambat. Kemudian, nah, di sini yang mengendap dialirkan ke bak penampung lumpur, ya, lumpur. Kemudian ini ada proses aerasi, proses penambahan udara agar mikroorganisme tadi tetap melangsungkan aktivitasnya menguraikan limbah organik. Kemudian di proses penyaringan, filtrasi, lalu setelah jernih, baru untuk menghilangkan bakteri yang menyebabkan berbagai macam penyakit itu kita tambahkan klorin atau prosesnya klorinasi, sehingga diperoleh air olahan, ya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.